Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada kegiatan sosialisasi mitigasi bencana alam, khususnya bencana banjir. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengenali, mencegah, dan mengurangi risiko bencana di sekitar kita. Perkenalkan, nama saya Imelda Omenu selaku Master of Ceremony yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungannya kita semua berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Yang terhormat Kepala Desa Bolan, Ibu Maria Irene Ampolo bersama jajaran. Yang kami hormati Ibu Maria Yotelda Kevi selaku narasumber yang akan membawakan materi tentang membangun kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam, khususnya bencana banjir. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Kepada yang bertugas memimpin doa, kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Erlin yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, sesi tanya-jawab. Dan yang keenam, penutup. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Desa Bolan. Kepada Ibu Maria Irene Ampolo, kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, narasumber kita, Ibu Maria Yotelda Kevi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang saya hormati, para tokoh masyarakat, serta seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia. Singkatnya, hadirin sekalian. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa daerah kita adalah daerah yang rawan terhadap bencana, terkhususnya banjir. Kondisi ini menuntun pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga yang terkait untuk memiliki pemahaman dan kesadaran tinggi tentang kesiapsiagaan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu dan komunitas. Melalui sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai potensi bencana, usaha pencegahan, tindakan yang tepat saat terjadi bencana, serta upaya pemulihan pasca bencana dapat lebih dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapan saya, semoga dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah nyata dalam membangun masyarakat yang lebih waspada dan siap untuk menghadapi bencana. Sekian dan terima kasih. Saya persilahkan kepada moderator Ibu Maria Fianit Kafun untuk memandu penyampaian materi dan sesi diskusi. Waktu dan kesempatan diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maria Fianit Kafun selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul untuk mengikuti sosialisasi dengan tema membangun kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, khususnya bencana banjir. Izinkan saya selaku moderator menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus membuka jalannya diskusi kita pada hari ini. Bencana banjir bukan lagi fenomena yang asing bagi kita. Setiap tahun, berbagai daerah di Indonesia, khususnya di desa kita, menghadapi ancaman yang sama, mulai dari kerugian material, dampak kesehatan, hingga hilangnya nyawa. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini, kita berharap dapat menggali pemahaman yang lebih dalam tentang penyebab, dampak,
serta langkah-langkah mitigasi yang efektif baik dari sisi pemerintah, masyarakat, maupun para ahli di bidangnya. Pada kesempatan ini, kita telah menghadirkan narasumber yang sangat kompeten, Ibu Maria Yotilda Kevi, yang akan membagikan pengalaman, analisis, dan pandangan mengenai upaya penanggulangan banjir secara komprehensif. Melalui sosialisasi ini juga, besar harapan kami agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif, mengajukan pertanyaan, serta berbagi pengalaman, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Marilah kita ikuti diskusi ini dengan penuh perhatian dan semangat kolaborasi. Waktu seluas-luasnya saya berikan kepada narasumber, kepada Ibu Yotilda. Saya Terhormat Ibu Kepala Desa Bolan, Ibu Maria Irene Ampolo bersama jajaran, yang saya hormati pula para tokoh masyarakat Desa Bolan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi tentang membangun kesediaan dan kesiapsiagaan dalam menangani bencana alam, khususnya bencana banjir. Banjir adalah kondisi ketika air meluap dan menutupi daratan yang biasanya kering. Banjir adalah kondisi ketika air meluap dan menutupi daratan yang biasanya kering. Umumnya terjadi akibat tingginya curah air hujan, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya, yang pertama, kapasitas sungai yang tidak memadai. Yang kedua, kerusakan daerah resapan air. Yang ketiga, sistem drainase buruk. Dan yang keempat, aktivitas manusia seperti alih fungsi. Adapun jenis-jenis banjir diantaranya, yang pertama, banjir bandang. Terjadi tiba-tiba dengan arus sangat kuat karena kiriman air dari hulu. Biasanya akibat hujan ekstrim di pegunungan serta kerusakan hutan. Yang kedua, banjir genangan. Terdapat di wilayah perkotaan akibat drainase yang tidak memadai. Yang ketiga, banjir rob. Terjadi di daerah pesisir akibat naiknya permukaan air laut. Yang keempat, banjir luapan sungai. Terjadi ketika debit sungai melebihi kapasitas tanggul atau alur sungai. Yang berikut, adapun penyebab terjadinya banjir, diantaranya faktor alam dan yang kedua faktor manusia. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam meliputi yang pertama, curah hujan tinggi, yang kedua, topografi wilayah cekungan, yang ketiga, pasang air laut, dan yang keempat, sedimentasi sungai. Yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia sering menjadi penyebab utama memburuknya dampak banjir. Di antaranya, yang pertama, penebangan hutan dan kerusakan hulu sungai. Yang kedua, pembangunan yang menutup resapan air. Yang ketiga, pembuangan sampah ke air sungai. Yang keempat, sistem tata ruang yang tidak sesuai. Yang kelima, dampak banjir. Di antaranya, yang pertama, kerusakan rumah, infrastruktur, dan lahan pertanian. Yang kedua, gangguan aktivitas ekonomi dan pendidikan. Yang ketiga, penyakit pasca banjir. Dan yang keempat, kehilangan nyawa. Yang berikut, kesiapsiagaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah yang pertama, membentuk kelompok siaga banjir di tingkat RT dan RW. Yang kedua, menyiapkan tas siaga bencana. Yang ketiga, menyusun jalan evakuasi. Yang berikut, penanganan saat banjir. Yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengutamakan keselamatan jiwa. Yang kedua, mematikan alir listrik ketika banjir mulai masuk rumah. Yang ketiga, menggunakan perahu atau alat evakuasi dengan aman. Yang keempat, mendahulukan kelompok rentan. Dan yang kelima, menghindari arus deras. Yang berikut, pemulihan setelah banjir. Yang pertama, membersihkan rumah dan sanitasi lingkungan. Yang kedua, pengendalian penyakit melalui layanan kesehatan. Yang ketiga, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi lokal. Yang keempat, pendataan kerusakan. Yang kelima, rehabilitas dan rekonstruksi infrastruktur. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yotilda selaku narasumber yang sudah membagikan materinya kepada kita semua. Bagaimana kita ketahui bahwa bencana banjir merupakan bencana yang terjadi akibat faktor alam dan manusia dengan dampak yang luas bagi kehidupan. Karena itu,
upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan, dan pemulihan harus dilakukan secara terpadu oleh masyarakat dan pemerintah. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, risiko banjir dapat dikurangi dan ketangguhan masyarakat dapat semakin ditingkatkan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangan. Terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Saya Maria Fianit Kafun, selaku moderator, pamit undur diri. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dan rangkaian acara seminari mitigasi bencana alam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat meningkatkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana. Terima kasih kepada pemateri, moderator, dan seluruh peserta. Sampai bertemu pada kegiatan berikutnya. Selamat siang semua.